Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, masih dalam suasana kemerdekaan. Kita diberi kemerdekaan oleh Allah. Dengan merdeka ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kita lakukan kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap diri kita. Tidak jemu-jemunya kita melakukan hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan tetap sengsara, tetap dijajah oleh orang-orang lain, bangsa lain. Maka dari itu kita harus bersyukur karena 17 Agustus ini betul-betul sangat indah untuk itu. Dan menarik bahwa 17 Agustus dimulainya upacara yang sangat meriah di Kalimantan Timur. Kita semua menyaksikan hal ini. Yang menariknya adalah selain gegap gempitanya hal-hal yang baru, menariknya burung Garuda, Istana Garuda. Dalam Istana Garuda ini ada burung Garuda yang tidak mendongak ke atas seperti pada umumnya, seperti pada umumnya melengok ke kanan, tetapi ini dingkluk
menunduk. Apa artinya menunduk? Ini interpretasi pribadi mungkin menunduk karena kerendahan hati dari Garuda ini, burung Garuda. Ya, rendah hati simbol untuk bangsa Indonesia, simbol untuk kita semua. Kita harus rendah hati, melihat ke bawah apa yang ada di dalam, lalu berdialog dengan bawah, tidak mendongak ke atas saja melihat pembesar yang lain. Mendongaklah ke bawah, melihat kondisi-kondisi ini. Dan di sanalah adalah dialog yang indah. Bagaimana merasakan nasib masyarakat banyak, karena masyarakat kita masih banyak yang menderita. Oleh karena itu kita harus sama-sama ikut merasakan penderitaan rakyat ini. Maka ini amanah rakyat. Kita harus bisa melihat hal ini. Kalau kita mendongak ke atas saja, tidak mendengarkan rakyat bawah, suara kita ini mewakili suara rakyat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa merasakan apa yang diaturkan dalam Injil hari ini. Bunda Maria naik ke surga. Apa yang menonjol di sana? Kalau hanya dipandang sebagai bundanya Tuhan, ibunya Tuhan, hanya Bunda Maria yang naik ke surga. Karena Bunda Maria hamil, melahirkan, membesarkan dia, menjaga dia sampai wafat dan naik ke surga. Itu hanya Bunda Maria. Kalau hanya itu saja, semua orang tidak mampu untuk itu. Maka Bunda Maria di sini diaturkan kerendahan hatinya Bunda Maria. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti tadi diaturkan Bunda Maria rendah hati. Maka dikatakan di sini adalah jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia memperhatikan kerendahan hati hambanya. Kerendahan hati ini dilakukan untuk Tuhan, untuk Bunda Maria. Dan Bunda Maria juga diaturkan kerendahan hatinya, meninggikan orang-orang yang rendah. Orang-orang yang rendah, orang yang rendah hati ditinggikan. Yang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati ini muncul dalam dirinya sendiri. Dia tidak mampu untuk mengungkap segala-galanya. Maka kerendahan hati erat hubungannya dengan kesengsaraan. Kesengsaraan ini sungguh-sungguh duka Bunda Maria yang diaturkan dalam dirinya. Bunda Maria mengalami duka. Banyak duka. Seperti dalam bacaan pertama tadi, kitab Wahyu. Bagaimana penguasa saat itu, Herodes, menyibakkan sepertiga dari bintang-bintang di langit. Naga merah menyibakkan, ekornya menyibakkan sepertiga dari bintang-bintang di langit untuk menggambarkan suasana dunia saat itu. Dunia saat itu memang dunia Romawi, jajahan Romawi, banyak yang diaturkan. Dunia belum muncul, Amerika belum muncul, hanya sebagian besar dari Eropa, dari Afrika belum ada apa-apanya, hanya Afrika Utara saja.
Dan ini semua lambangkan pemerintahan jajahan Romawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu Bunda Maria sengsara di sana. Bagaimana dia lari mau diterkam oleh naga merah itu. Dan naga merah itu tidak mampu menerkamnya karena diambil Bunda Maria oleh malaikat, oleh Allah yang mengutusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana suka duka Bunda Maria yang lari ke Mesir. Di Mesir ada seperti itu, lalu mau lari ke Bethlehem lagi tapi tidak mampu karena masih ada Herodes Antipas saat itu. Lalu dia lari ke Nazaret, maka dibesarkan di Nazaret. Yesus berasal dari Nazaret, karena ini dibesarkan di Nazaret, terkenal orang Nazaret. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi semacam ini kita harus merendahkan hati seperti burung Garuda tadi, melihat ke bawah, jangan ke atas terus. Memang ini berbeda dengan teori-teori yang lain. Kalau sejarah bangsa-bangsa kita, kerajaan-kerajaan, itu kerendahan hati. Bagaimana hamba-hamba raja ndingklu kalau mau raja bersabda, orang harus iye dawuh, sendiko dawuh, inje, tidak berani menatap mata, tidak berani. Memang berbeda dengan cara sekarang ini. Harus menatap mata, harus menatap supaya tahu persis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati Bunda Maria sungguh-sungguh mencolok dengan balutan penderitaan yang terus-menerus sampai ke kayu salib. Bagaimana Bunda Maria di sana harus ditelanjangi oleh penderitaannya. Dia menerima pieta jenazah Yesus di pangkuannya. Itu penderitaan yang sangat memilukan untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah iman. Inilah iman yang dibawa dalam Bunda Maria. Kalau tidak ada iman, buyar semua. Bunda Maria hilang. Iman sungguh-sungguh mendasari hal ini. Penuh kasih menerima hal-hal ini. Kalau tidak penuh kasih, kita sendiri akan hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah kita mampu naik ke surga? Ya, mampu. Kita akan naik ke surga kalau kita meneladan Bunda Maria yang rendah hati, yang dibalut dengan penderitaan sampai akhir hidupnya. Dan kelak dia akan menerima karunia-karunia, yaitu belas kasih Allah. Allah yang memberi Bunda Maria, memberikan sabdanya bahwa dia menerima karunia yang hebat, dimuliakan di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita meneladan Bunda Maria. Karena Bunda Maria dengan tekun mengikuti penderitaan Kristus ini. Maka mengikuti Kristus harus terus-menerus dengan tekun. Kita tidak bisa melepaskan Bunda Maria, Yesus yang menderita di dalam diri kita. Kalau Kristus milik kita, dalam bacaan kedua, kita akan menjadi miliknya. Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Kristus naik ke surga, kita ikut naik ke surga. Karena Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya, dan kita semua. Kalau kepala ini diangkat ke surga, maka tubuhnya ikut serta ke surga. Dan itu semua adalah teologi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak pernah lepas dari Tuhan Yesus untuk terus-menerus merendahkan diri, menderita di salib, tetap setia. Maka tidak mungkin kita
menghindar dari penderitaan ini. Kita selalu dalam penderitaan. Sejarah kita selalu menunjukkan penderitaan-penderitaan. Mulai dari gegap gempita apa itu di belahan utara Pulau Jawa itu. Kita selalu dalam kerusuhan dulu yang bakar-bakaran, gereja dibakar, susteran, pasturan dibakar sampai tahun berapa itu? 1996 sampai dengan 2000 sekian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia, tetap tegar dalam menerima kenyataan ini. Tidak ada persoalan, tidak ada hal-hal yang indah, tetapi kita menderita karenanya. Karena ini adalah bagian dari kebahagiaan kita dibangkitkan, dinaikkan ke surga. Penderitaan dan kegembiraan menyatu. Kalau orang tidak berani menerima penderitaan, tidak berhak untuk menyatu dalam kebahagiaan, kenaikan ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan itu, supaya diri kita mampu mengikuti Bunda Maria, mengikuti Kristus yang menderita di salib. Dan akhirnya kita bahagia bersamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.